Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu 1 Mei 2024. Pada hari ini bersama gereja kita juga merayakan perayaan fakultatif Santo Yosef Pekerja. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang kita dengar bersama pada hari ini tentunya sama dengan perikop Injil yang kita dengar bersama pada hari Minggu Paskah kelima kemarin. Yesus dalam perikop Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8 mau menegaskan bahwa Dia adalah pokok kehidupan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui perumpamaan ini, sebenarnya Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk selalu tinggal bersatu dengannya yang adalah pokok kehidupan. Dia adalah sumber kehidupan kita, seperti ranting-ranting yang hanya dapat bertumbuh dan berbuah jika terhubung dengan pokok anggur. Demikian pula hidup kita. Kita hanya akan sungguh hidup dan berbuah kalau kita tinggal bersatu dengan Yesus
sang sumber kehidupan. Karenanya penting bagi kita untuk selalu membangun relasi yang intens dengan Tuhan Yesus. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Kristus. Melalui perikop Injil yang kita dengar bersama pada hari ini, Tuhan Yesus juga mau mengajak kita untuk tetap tinggal di dalam Dia, tetap teguh di dalam iman kita akan Dia, dan terus berbuah dan memuliakan Bapa. Tuhan Yesus bersabda, "Barang siapa tetap tinggal di dalam Aku, dan Aku tetap tinggal di dalam Dia, ia akan berbuah banyak." Hidup kita akan berbuah banyak ketika kita terus tinggal bersama Tuhan. Ketika kita hidup bersatu dengan Yesus, maka hidup kita pasti berbuah banyak dan memuliakan Tuhan. Dalam hal ini, dipermuliakanlah Bapa-Ku, yaitu bahwa kamu berbuah banyak, dan oleh karena itu kamu menjadi murid-murid-Ku. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita terus berusaha membaharui hidup iman kita agar tetap teguh di dalam Yesus, tetap bersatu dengan Yesus, dan terus menghasilkan buah-buah yang mendatangkan berkat bagi hidup kita sesama dan juga memuliakan Bapa kita di surga. Dan kita bersyukur karena pada hari ini kita bersama gereja merayakan perayaan fakultatif Santo Yosef Pekerja. Kita bersyukur karena Allah menganugerahkan dalam kehidupan gereja seorang Santo Yosef Pekerja dan juga menjadi pelindung para pekerja, setiap kita yang bekerja dengan tugas dan panggilan kita masing-masing. Santo Yosef secara pribadi tidak terlalu banyak dituliskan dalam kitab suci, namun perannya sangat besar bagi perkembangan dan pertumbuhan Sang Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja Katolik merayakan hari raya Santo Yosef pada 19 Maret. Namun gereja juga memperingati Santo Yosef Pekerja pada tanggal 1 Mei, bertepatan dengan Hari Buruh Internasional. Pada tahun 1955, Paus Pius ke-12 menetapkan pesta Santo Yosef Sang Pekerja agar memupuk devosi yang mendalam kepada Santo Yosef sebagai pekerja, meskipun dalam darahnya mengalir darah bangsawan. Ia tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga keluarga kudus Nazaret. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari pribadi Santo Yosef kita tidak hanya belajar untuk hidup dalam kesederhanaan, tetapi juga kita belajar untuk bertumbuh menjadi pribadi yang taat pada kehendak Bapa. Kita lihat dalam kisah Injil, di mana ketika dia berencana untuk menceraikan Maria, tunangannya, secara diam-diam, malaikat Tuhan datang kepadanya lewat mimpi dan mengatakan bahwa ia harus mengambil Maria menjadi istrinya, karena anak yang di dalam kandungan Maria berasal dari Roh Kudus yang akan menjadi penyelamat dunia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Santo Yosef adalah figur yang cocok bagi gereja dan dunia sebagai model yang bekerja di belakang layar demi kepentingan dan keselamatan umat manusia. Ia tidak terkenal,
akan tetapi dengan tulus dan setia mengabdi serta melayani Maria dan Yesus. Santo Yosef yang mempunyai profil seorang tukang kayu, bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Ia adalah pelindung para pekerja. Dalam ensiklik Rerum Novarum, Paus Leo ke-13 merefleksikan peran Santo Yosef sebagai pekerja. Yesus belajar bekerja dan melayani dari sang ayah. Kita juga patut berdoa untuk para pekerja yang mendedikasikan tenaganya, hidupnya bagi umat manusia. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.